Tapi orangnya yang ada di sini. Aktivitas masjid dari mulai pengurusnya, jamaahnya, seluruhnya kita harus bahu-membahu bagaimana jangan sampai ada saudara-saudara kita yang terpeleset kakinya nanti di neraka. Kita mencari solusi dalam semuanya. Itu yang saya sampaikan. Sekarang gantian. Pak Slamet, mic-nya sudah disiapkan. Monggo Pak. Sampaikan kepada kami apa harapan-harapannya dan bagaimana yang harus kita lakukan. Dari mana dulu? Ibu-ibu dulu atau bapak-bapak dulu? Ibu-ibu ada? Monggo. Ustaz Slamet dicatat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf harusnya jamaah, tapi karena Umi yang dikasih jadi Umi ngomong. Dan Ustaz, permasalahannya sebetulnya bukan dari warga kita, tapi warga non asrama. Cuman dia satu akidah dengan kita. Kebetulan hari Rabu kemarin setelah Umi sholat asar jamaah dengan ibu-ibu, ada seorang ibu matur ke Umi mengungkapkan masalah kehidupannya. Yang pertama, ya, ibu tersebut bernama Ibu Umayyah, punya anak 3 ya. Kemudian ada suaminya, anaknya 3, yang satu sudah menikah, yang satu sudah bekerja, yang satunya berusia 5 tahun. Ibu tersebut mengungkapkan masalahnya ke Umi, saya ada masalah mencari kerja karena sudah berusaha kerja ke mana-mana dan dapat kerjaan, akhirnya terpaksa dia bekerja di rumah orang non muslim. Dan dia kerjanya mengurus ibu 2 dipemankan dan yang lain-lainnya. Di rumah tersebut ada anjingnya juga ya, jadi kerjanya itu. Kemudian dia bilang sah gak sesuatunya yang dibuatnya dia punya anak yang kecil itu dibiayai oleh ibu tersebut. Jadi dari TK kata orang tersebut, nanti saya akan biayai sampai kuliahnya. Bahkan dia bilang kalau ada yang seperti anak ibu mau ngaji 5 orang akan saya biayai. Kemudian berikutnya ibu tersebut juga mengungkapkan bahwa dia ada permasalahan punya utang 2 juta yang ada rentenernya ya. Kemudian dia bilang saya sudah bayar 1 tahun, sebulannya saya bayar 400, jadi masih tetap yang 2 juta itu masih tetap baru bisa bayar bunganya saja selama 1 tahun. Kemudian dia bilang, Umi gimana sih ini, saya ini bisa enggak sih kalau bahasanya tolong dicariin kerja barangkali. Kalau memang ada orang muslim yang mau menerimanya dengan penuh harap, dia berharap. Cuman waktu kemarin Umi belum bisa kasih jalan keluarnya, ya saya bilang tolong sabar dulu, bekerja di situ dulu sambil nyari solusinya terjadi yang muslim tadi. Jadi yang kekhawatiran orang tersebut nanti khawatir anaknya akan masuk ke agama orang tersebut gitu. Jadi mohon dengan sangat barangkali ini satu permasalahan walaupun itu bukan warga kita, tapi kita ini adalah saudara sesama muslim. Terima kasih, mohon solusi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Oh ini Pak Slamet ada yang. Pak Slamet ditulis. Pak Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf semuanya. Orang baru ini baru 4 tahun di situ ya. Jadi ingin Ustaz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Selama ini yang kita harapkan, alhamdulillah saya berkeliling di Indonesia sama kita terkait masalah sosial ini. Dan semasa dulu sering Pak Senior mengatakan suatu hal, mari kita koreksi diri, mari kita berbenah diri.
untuk semuanya. Artinya begini, mari kita biasakan yang benar dengan kita membenarkan yang biasa. Itu untuk menuju suatu perubahan pada diri kita, baik di lingkungan diri kita sendiri, di tempat tinggal, maupun di tempat-tempat lain kita di mana kita berada. Itu kira-kira yang lain terkait masalah keberadaan di masjid ini. Artinya mari kita berbenah di masjid ini. Ya, saya sudah 4 tahun di sini. Ya, melihat suatu perubahan. Ya, yang pertama terkait masalah kegiatan-kegiatan. Nah, kemarin itu ada kegiatan atau ada permasalahan di luar yang artinya ke internal. Jadi masalah paham mazhab atau mazhab saya nggak tahu. Seorang karena ulama tadi dan dia artis itu Pak Haji Muhairama yang kegiatannya di masjid itu ternyata sudah beralih fungsi, bukan beralih fungsi, artinya yang diisi oleh apa namanya pengurus-pengurus lain. Ya, jangan sampai kita terkait masalah ini kita akhirnya kehilangan jati diri di masjid itu. Karena beliau telepon ke ulama-ulama besar, termasuk Pak Samsudin, ke Profesor Imam Masjid Istiqlal, kemudian ke Ustaz Abu Somad dan sebagainya, besar-besar, tokoh besar, ulama besar. Apakah benar ini terjadi hal demikian? Artinya adanya kata maaf, paham Wahabi masuk ke sudah berpikir ke Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya ada kita. Mungkin itu saja Ustaz. Pertama tadi mari kita koreksi diri terkait masalah mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Sehingga depan kita mulai berubah dan peningkatan. Seperti di sini ada pengajian, itu kan sudah peningkatan kita sudah berubah. Nah, kedua tadi terkait masalah aktivitas kegiatan-kegiatan seperti ini, supaya kita ditunjukkan kompleks tertutup kita, jangan sampai tersusupi oleh orang-orang yang dari karena tidak aktual kita. Terima kasih. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Wah, ini dua-duanya nih. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja pertanyaan pertama terkait dengan jamaah yang membawa balita. Seperti kejadian bahwa jamaah sholat anaknya menangis, kemudian masih sholat melanjutkan berjamaah, kemudian digendong sampai membisikin anaknya, tapi dia tetap mengikuti sholat. Kemudian pindah ke samping saya, kemudian dia masih mau mengikuti sholatnya. Saya bilang sudah batal. Begitu saya bilang itu, jamaah tersebut baru meninggalkan masjid jamaah. Untuk itu ini bagaimana jamaah yang sering membawa balita yang belum bisa mengikuti atau belum mengetahui terkait dengan sholat itu. Yang kedua terkait dengan barisan soft. Saya melihat bagi jamaah yang membawa sajadah lebar seperti yang ada di depan kita, bahwa itu lebarnya kurang lebih 60 cm. Ketika dijajarkan sajadah lebar dengan yang lebar, akan terjadi selisih kurang lebih 20 meter, sehingga sok itu 20 cm. Siap. Mohon petunjuk
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Seperti tadi masalah pengajian ini untuk membahas bab sampai 360 lebih. Kita tahu bahwa setiap bulan kita cuma sekali. Berarti setahun cuma 12 kali. Berarti kita kalau yang usianya sudah antara 60 berarti selesainya usia 95 tahun. Kalau 70 105 tahun. Ya mudah-mudahan sampai mudah-mudahan. Amin. Hanya logika saya itu kayaknya tidak mungkin kan. Nah sekarang bagaimana supaya ya kalau nggak selesai ya paling nggak separuhnya. Nah logika saya ya mungkin banyak sekali barangkali. Ya mungkin apakah 2 kali sebulan itu terserah. Yang penting akan selesai masalah itu. Yang kedua, karena kita ini dan kita saya saja ya, namanya udah bisa seperti ini kadang-kadang ilmu itu masuk kanan keluar kiri. Terus mendingan kadang-kadang kan belum masuk ke keluar gitu. Nah, mungkin setelah 5 kali pertemuan itu ada semacam kesimpulan resume apa yang kita selama ini di fotokopi dibagikan. Siapa tahu karena kita ada waktu melihat lagi, oh itu loh materinya yang disampaikan, kita kembali lagi ada ilmunya. Kemudian berikutnya masalah infokus sama layar depan. Setiap ada pengajian kelihatannya dipasang, kayaknya akan membuat petugas yang kasar juga itu. Sekarang itu kan ada layar yang taruh tinggal pakai remote naik sendiri, turun sendiri. Termasuk fokus dipasang batu sehingga meringankan pekerjaan yang menghasilkan selama ini. Kemudian yang berikutnya, saya lihat halaman bagian ini. Seandainya ya, kalau halaman itu dibuat rata dari ujung-ujung, kelihatannya bagus banget. Kalau ini kan ada naiknya. Ada tempat-tempat yang harusnya bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Maksud saya seperti misalnya sini ya, itu ketika dipakai pasang, ketika nggak dipakai cabut lagi. Sehingga katanya begitu semakin luas. Gitu. Kalau luas kan orang juga mainnya di bola senang, gitu. Kemudian parkir juga bisa diatur. Mudah-mudahan lah kalau kita bersama-sama insya Allah akan sepakat. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai yang saya tanyakan masalah ilmu pengetahuan saya. Pertama, apakah yang disebut dengan NJOP tadi? Saya nggak tahu. Terus yang kedua, saya sangat bersyukur atas bimbingan dari Pak Kiai, Pak Slamet, Pak Ustaz Siska, yang tadinya saya itu baca Quran, bablas saja, sekarang sudah bisa, oh dia harus berhenti, ini panjang, pendek, walaupun lidahnya masih kaku. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin masukan saya juga ada hubungannya dengan Pak Haji Sartomo. Kalau Pak Ustadz tadi menjelaskan Riyadhus Shalihin itu ada 360 bab. Kadang-kadang kita baru masuk satu, dengar lagi yang satu, yang lain hilang. Nah, alangkah baiknya Pak Ustadz dalam hal ini, setiap pengajian ini kita dikirimkan PDF, dibentukkan PDF supaya dibagikan ke jemaah. Kadang-kadang mohon maaf Pak, kita tuh selalu pokok lah, terlalu lupa orang tua itu. Kalau
mungkin kalau Pak Ustadz ada saran yang kita bentukkan PDF, dikirimkan ke jemaah. Oh iya, saya ingat lagi dalam artian saya bisa simpan, saya bisa kasih tahu kepada putra putri saya, kita bisa manfaatkan sedikit ilmu dari Pak Ustadz untuk bermanfaat lagi dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayap kiri ini belum ada ini. Sayap kiri. Oh ini Pak Slamet. Sayap tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita setiap hari mengadakan pengajian Ustaz ya. Jadi usul saya ini untuk jamaah yang ngaji ini ya dikenakan biaya untuk ya bulannya berapa itu. Nanti dimusyawarahkan dengan jamaah. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Ya, silakan. Anu ini pakai mic. Waalaikumsalam. Nama saya mohon maaf ya sebelumnya ini. Saya pengen sekali-kali bukan hanya ngaji mungkin aja, tapi ngaji kolbu. Kita berzikir. Yang dibikin oleh Ustaz nanti bagaimana caranya, kapan waktunya itu yang lebih hikmah jadinya. Bisa jangan hanya ngaji mungkin aja gitu. Iya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain, Pak. Supaya lengkap nanti kita mendengarkan suara hati. Pak Edi, enggak. Ini sayap kanan terus ini. Sayap kiri persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau ingin usul kalau misalkan ini kan kita setiap sebulan sekali ya kita ada ini, kalau bisa mungkin lebih bagus. Saatnya dalam hal pengadaan acara ini, setiap sebelum ada acara lebih baik ada daftar hadir Pak. Itu penting karena apa? Kita ingin tahu jumlahnya berapa sih. Oh ya. Seandainya juga mungkin ada yang pengen sedekah makanan atau minuman bisa dihitung sendiri. Itu satu. Terus yang kedua Pak, masalah yang terutama di asrama ini seperti asrama kepolisian. Saya sangat prihatin sekali itu kalau ada pengumuman kematian itu seperti diumumkan secara tergesa-gesa dan juga kurang teratur. Jadi misalnya si A, misalkan almarhum si A, karena kita itu di kepolisian harusnya kita sebut barangkali beliau itu adalah polisi. Jadi sebutkanlah pangkatnya apa terakhir. Itu sangat saya merasakan seperti itu adalah suatu kehormatan. Jadi bukan hanya sekedar diumumkan bahwa si A meninggal. Itu saya sangat pengen ngerti gitu, apalagi kalau ini jamaah kita sendiri. Oh ternyata ini saya kenal ini. Nah itu kan kita mendoakannya di rumah itu mendengar dari masjid kan rasanya enak gitu. Bisa ikhlas gitu. Jangan sampai hanya sekedar mendoakan saja tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Saya rasa hanya itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang lain? Nah, Pak Laryanto. Sehat Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya saja itu banyak tuh. Yang paling kita selalu mengadakan pengajian, namun orangnya itu aja. Paling 11. Jadi kalau ada pelajaran, orang tidak tahu gitu. Orang ngerti gitu kan. Ya. Kalau diwajibkan bagaimana? Diwajib gitu. Ya. Ini yang ngajak bukan saya, yang ngajak jamaah sendiri ini. Waalaikumsalam.
Ada yang lain? Cukup? Oh, Apple. Ini yang dari sudut sana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait saya usul bagaimana kalau kita bikin kalender. Bikin apa? Kalender. Kalender. Oh, Jadi ya. khusus muda bikin kalender, nanti dicetak, dijual di keluarga gitu. Setiap tahun kita bikin kalender khusus Nurul Huda. Oh, gitu ya. Nanti ada backgroundnya, ada gambar, ada guru-guru yang ngajar juga. Ya. Nanti kita jual kalender itu. Jadi setiap tahun kita bikin kalender. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Ini saya pilih nggak ada ini. Nah itu. oh iya. Kok sayap kanan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya yang satu Pak Ustadz tangan saya. Untuk ketika ada beberapa satu orang yang mengurus, kadang-kadang ada orang sholat, AC tiba-tiba dimatiin aja. Ya. Ya. Makasih, Pak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi dijelaskan oleh Pak Kiai bahwa kita harus saling membantu satu dengan yang lainnya. Di mana kebetulan kami Yayasan Nurul Huda adalah di unit Fardu Kifayah. Nah di jamaah Nurul Huda ini sepertinya belum semua masuk ke unit Fardu Kifayah. Jadi untuk saling membantu satu dengan yang lain, intinya berubahlah mindset bahwa nanti akan mendapatkan santunan sekian jumlahnya. Setidaknya kita untuk saling membantu orang lain, setidaknya kalau kita tidak bisa hadir dalam mungkin karena ini khususnya untuk yang terkena musibah meninggal dunia, kita bisa saling membantu. Setidaknya mungkin himbauan mungkin kalau saya izin bagi jamaah yang belum masuk ke unit Fardu Kifayah, monggo masih kami dari kami Kifayah masih dengan senang hati membuka pintu untuk jamaah yang belum masuk menjadi anggota Fardu Kifayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Bahkan nanti ini siapa yang menjadi anggota Fardu Kifayah, ambulan gratis kemanapun nanti gitu. Sudah kita rencanakan. Yang peserta Fardu Kifayah, ambulan itu sampai ke Jawa sekalipun gratis nanti. Nanti kita lagi rencanakan. Terakhir saya. Oh ini jeruk makan jeruk ini. Sebagai petugas masjid sekaligus marbot, ini saya sering melihat jamaah, mudah-mudahan bukan jamaah tetap, dalam penggunaan fasilitas kamar mandi atau toilet. Itu kadang-kadang ada yang pipis di tembok, bukan di kloset, sehingga tidak tersiram, baunya menyisakan. Atau yang kedua, sudah ada aturan di kamar mandi siram sebelum buang air besar, dan juga isi bak mandi sebelum saat air membuang air besar. Ini untuk membersihkan daripada kloset, tidak menyisakan. Kalau masih menyisakan itu mohon maaf kayak nempel, itu jamaah yang akan menggunakan pasti berbalik mencari yang lebih bersih. Enggak, Ini, itu WC laki-laki apa WC perempuan? Dua-duanya. Masa dua-duanya? Dua-duanya. Jamaah saya pasien untuk jamaah ibu dan bapak-bapak. Dan kemudian itu air bilas mohon digunakan. Kadang-kadang
melompat tidak melalui air bilas. Itu air bilas sudah takaran fikih, 2 pola lebih. Jadi tidak khawatir akan najis. Kalaupun nanti mau bilas, silahkan bilas lagi. Yang penting tidak menempel. Karena jejak, ada yang jejak sedang, jejak sepatu. Nah ini mudah-mudahan sih bukan jamaah kita, jamaah lewat. Syarat saya akhirnya menyimpulkan, apakah bisa disituasikan toilet itu kami kunci, tapi dibuka setelah menjelang waktu sholat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sudah? Masih ada keluhan lain? Itu ada, Pak Selamat. Sampaikan mumpung kita membuka ini akhir tahun. Keluhannya ditampung semua, jangan ada yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz waktu ini yang diberikan saya. Menyinggung masalah karpet, kok saya sangat setuju. Kemudian beberapa hari kemarin ada jamaah yang bisik-bisik dengan saya itu menunjuk karpet, katanya kok sudah kurang bagus gitu. Jadi mohon gimana caranya dengan cara swadaya para jamaah, semoga bisa terkabul, apalagi ini menjelang bulan suci atau bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup? Siapa lagi? Ya, baik. Saya jawab umum aja ya. Pertama, mana catatannya, Ustaz Selamat? Sekilas saja ini. Pertama, Umi menyampaikan ada warga. Ya, kita selesaikan, kita bantu. Bagaimana caranya? Kita cari solusi. Ke depan, masjid harus bisa menyelesaikan itu. Makanya masjid sekarang, alhamdulillah sudah turun SK dari Basnas tentang Badan Amil Zakat Masjid Jami Nurul Huda. Sudah turun. Kemarin juga ketuanya sudah ikut pelatihan. Nanti pelatihannya masih akan terus, pelatihan beberapa kali pelatihan untuk supaya cerdas mengelolanya, supaya pinter dan tidak salah-salah. Yang saya tahu dengan cara ini mengelola zakat bukan dari kita, tapi dari mainnya ke dunia maya, kita mencari para muzakinya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan di dalam ini untuk membangun kehidupan. Hal yang seperti disampaikan oleh Ustazah Jariyah mestinya bisa kita selesaikan dengan cepat. Hal seperti itu kalau kita sudah ada sarana-sarana seperti ini. Tapi bagaimanapun dalam waktu yang paling dekat kita harus bisa menyelesaikan keluhan-keluhan itu. Jangan sampai sudah didengar oleh telinga kita sudah mendengar, tapi kita masih membiarkan, tidak mencari solusi. Dosa semuanya. Ditanya sama Allah nanti, itu sudah tahu susah begitu, kamu biarkan aja orang itu. Kalau nggak dengar nggak ada masalah, sudah dengar masalahnya. Ini Ustazah Jariyah sudah menyampaikan, sudah dengar. Kita carikan solusinya. Insya Allah upaya itu harus kita lakukan. Semangat, jangan pernah berputus asa. Dari mana dananya? Gusti Allah yang ngasih dana. Caranya gimana? Cara Allah. Segala sesuatu kita berbuat harus kita libatkan Allah. Jangan kemudian kita hanya menggunakan logika-logika formal. Libatkan Allah dalam segala sesuatu. Pasti Allah akan menolong. Saya masih ingat itu ketika, ya selalu saya sampaikan ini, dialog dengan bendahara. Pengajian subuh, kasih makan. Saya bilang, dari mana Pak dananya? Kata Pak, dari Allah. Loh, kok dari Allah? Gimana mintanya ke Allah? Lu, saya bilang mintanya kalau setiap hari sholat apa kita nggak minta? Minta udah tenang. Ada jalan. Ternyata sampai sekarang nggak pernah kekurangan, nambah terus tetap aja.
Yakin Allah akan memberikan jalan selama kita mau menolong orang lain. Ini pertama. Nabi Musa itu pernah diminta oleh umatnya, "Hei Musa, saya miskin terus." Ini istri ngomong ke suaminya, "Ngomong dong sama Nabi Musa, kok kita sengsara terus ini hidup nih?" Pas mau tidur, "Kalau gitu besok kita ke Nabi Musa ya." Paginya ke Nabi Musa, "Musa, saya ngikut kamu kok sengsara terus ini. Ibadah iya terus sesuai dengan yang kamu anjurkan, tapi sengsara hidup kami. Bisa nggak kamu minta sama Gusti Allah," katanya, "supaya saya jadi orang kaya?" "Ya, nanti malam saya minta ke Musa." Besoknya diberitahu, mana kemarin yang minta kaya itu? Diberitahu oleh Nabi Musa, "Kamu akan diberikan kekayaan oleh Allah, tapi 1 tahun. Cuma 1 tahun kamu kaya. Mau nggak?" "Mau, nggak apa-apa, 1 tahun juga. Yang penting saya pernah kaya," kata dia. Kemudian diberikan kekayaan oleh Allah, Pak. Betul-betul kaya orangnya. Setelah kaya, istrinya ngomong lagi sama suaminya, "Pak, kita mumpung kaya, gimana kita nolong orang lain yang sengsara-sengsara itu? Kita kasih makan semua orang. Mumpung kaya. Kalau kita waktu miskin kan nggak bisa," katanya. "Oh iya juga," kata suaminya. "Ayo kita bagi-bagi duitnya. Bagi-bagi ke semua orang." Setiap hari kerjanya bagi-bagi orang terus. Setiap hari kerjanya itu. Sampai sudah 1 tahun. 1 tahun masih bagi-bagi juga, masih sibuk bagi-bagi. Nabi Musa protes sama Gusti Allah. "Ya Allah, katanya 1 tahun orang ini dikasih kekayaan. Kok sekarang masih sibuk bagi-bagi aja, dia masih kaya aja ya Allah," katanya. "Belum juga miskin lagi." Apa jawab Allah? "Saya malu," kata Allah. "Saya ngasih dia itu rezeki 1 kali, tapi dia ngasih rezeki ke orang lain berkali-kali. Masa saya mau nutup," katanya. Malu, kata Allah. "Saya malu untuk nutup rezeki dia." Kata Allah, "Saya 1 kali ngasih ke dia, dia berkali-kali ngasih orang lain." Coba, jangan nunggu kaya. Sedekah dulu, pasti kaya nantinya. Pasti kaya. Ini solusi. Jadi segera kita lakukan itu bersama-sama. Oh, tadi Umi menyampaikan itu, Pak. Saya tolong Pak nitip untuk bayar orang itu. Nggak apa-apa. Nitip ini uang wakaf saya, sedekah saya untuk menyelesaikan utangnya orang tadi. Titipkan pada siapa? Yang lain nitip lagi. Urunan kan akhirnya selesai itu. Ini kalau seorang ini ada berapa ini? Katakan ada 50. 1 orang 100 rupiah, terkumpul berapa? Cukup insya Allah. Nanti yang selebihnya ditambahin. Selesai, asal kita komit alam itu. Terus setelah Umi Pak Mansur tadi ya. Ya, masalah perbedaan mazhab. Masalah Wahabi ini sekarang lagi masalah di kita. Gampang membid'ahkan orang. Ini Wahabi jelas-jelas. Dikit-dikit bid'ah, semuanya dibid'ahkan dan kemudian tidak hanya dibid'ah, disesatkan dan kemudian masuk neraka. Seolah-olah dia adalah pemegang kunci surga. Yang lain di neraka semua, dia sendiri di surga. Nggak enak di surga sendirian itu, Pak. Yang nggak rame, masa sendirian aja nggak enak juga. Semua orang disalahkan masuk neraka semua. Dia di surga sendirian. Ngapain di surga sendirian? Nggak rame. Ini lagi berkembang memang faham Wahabi di Indonesia karena di negeri asalnya sudah mulai dipreteli oleh anaknya raja sendiri. Ternyata faham Wahabi ini tidak cocok dengan pembangunan kemanusiaan ke depan. Wahabi itu tujuan awal sih memurnikan akidah, tujuan awalnya memurnikan akidah, tapi kemudian berkembang semua disalahkan, tidak lagi peduli pada siapapun. Orang yang berbeda dengan dia semua dikafirkan akhirnya. Pada puncaknya itu. Contoh ini. Sesuatu landasan hadisnya itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, itu adalah bid'ah. Hadisnya yang setiap bid'ah adalah dolala, setiap dolala masuk neraka. Tapi kemudian semua kegiatan yang tidak dikerjakan oleh Nabi digeber uyah. Semua bid'ah. Baca Yasin bid'ah karena tidak mengajar doa bersama setelah sholat bid'ah. Nabi tidak pernah kayak gitu.
tahlilan bid'ah, kemudian Isra Mi'raj bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, semuanya dibid'ahkan dan semua yang Maulid Nabi akan masuk neraka. Ini kan paham-paham yang tidak memahami makna bid'ah apa. Kalau kita tarik bid'ah itu memang artinya kreatif. Al-Badi', Allah Al-Badi', di Asmaul Husna itu ada. Allah Maha kreatif. Siapa yang kreatif di luar itu, kata Rasulullah, memang bid'ah dolalah. Nah sekarang kalau kita kembali kepada zaman sahabat, apakah sahabat tidak melakukan bid'ah? Semua melakukan bid'ah. Semua. Yang paling ini aja, yang paling ekstrim, paling kelihatan sampai sekarang, sahabat Umar. Dulu yang namanya sholat tarawih itu tidak berjamaah, qiyamul lail itu masing-masing. Dan Rasulullah sholat qiyamul lail hanya 3 kali di masjid. Tanggalnya pun sudah berakhir. Malam pertama itu Rasul ada di masjid jamaah. Sahabat yang lain yang tahu ikut. Paginya ngasih tahu, Rasulullah sholat malam loh di masjid semalaman. Malam berikutnya sudah mulai banyak. Rasulullah masih hadir. Malam berikutnya ketika masjid penuh, Rasulullah nggak keluar dari rumah. Rasul sampai dipanggil, sholat. Enggak, Rasul nggak keluar. Baru subuh Rasul keluar. Kemudian ngomong, tidak ada satu hal yang menghalangi saya kecuali saya khawatir sholat ini nanti diwajibkan oleh Allah. Rasul yang takut nanti diwajibkan oleh Allah sholat itu. Tapi begitu sahabat Umar memimpin, kata sahabat Umar, nah kok sholat sendiri-sendiri ini? Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang tahiyatan yang sudah selesai, ada yang baru datang. Nggak elok banget ini, kata sahabat Umar. Akhirnya sahabat Umar nyuruh sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay, kamu pimpin sholat itu. Pimpin sholat. Maka mulai sahabat Umar sholat tarawih berjamaah. Ini bid'ah nggak sahabat Umar ini? Melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, bid'ah. Melakukan bid'ah kreatif. Tapi Umar mengatakan, kalau saja ada bid'ah, kata Umar, inilah nikmatnya bid'ah. Nikmat, kata sahabat Umar, nikmat. Yang tadinya berjamaah tidak berjamaah. Dan sekarang sampai sekarang kita lakukan. Orang yang membid'ahkan orang itu Wahabi ini, tarawihnya berjamaah juga, Pak, itu. Mekah berjamaah. Yang membid'ah-bid'ahkan juga berjamaah. Jadi dia pelaku bid'ah enggak? Karena kebodohannya membid'ahkan orang ini padahal dirinya pelaku bid'ah itu. Ini enggak usah pedulikan orang-orang begitu. Dan seorang lagi kemana-mana itu. Khutbah Jumatnya gimana dia? Khutbah itu rukun, Pak. Rukun sahnya sholat. Bahasa apa dia khutbahnya? Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nabi nggak pernah mengajarkan khutbah pakai bahasa Indonesia. Bahasa Arab terus. Nah, dia pakai bahasa Indonesia, bid'ah bahasa Indonesia, dia bid'ah juga. Yang paling lagi, ini saya sering ketemu dengan kelompok itu, Pak. Ini selalu saya sampaikan juga. Saya sampaikan. Kamu membid'ahkan orang seenaknya, saya bilang. Kamu kalau malam Idul Fitri bayar zakat fitrah enggak? Zakat saya langsung saya kasih ke orang lain. Langsung kasih ke orang fakir. Saya langsung dari tangan saya, kata dia. Itu lebih utama. Iya. Dengan apa zakatmu? Dengan beras. Saya enggak dengan uang, dengan beras. Kamu cari hadis, saya bilang satu saja. Zakat fitrah dengan beras. Ada enggak? Pernah enggak Rasulullah mengajarkan zakat fitrah dengan beras? Enggak ada. Rasul nggak pernah mengajarkan, nggak pernah mempraktekkan, nggak pernah menyuruh zakat fitrah dengan beras, nggak pernah. Kalau zakat fitrah dengan beras itu bid'ah. Lah dia zakatnya dengan beras, yang membid'ah-bid'ahkan orang itu. Bodoh, saya bilang, kamu itu. Membid'ahkan orang, kamu sendiri pelaku bid'ah. Gitu. Ini Pak, jangan takut hadapin orang itu. Dia juga pelaku bid'ah. Sudah tanya satu aja, kalau kita pusing dibid'ahkan, kamu zakatnya dengan apa? Kalau dengan beras kamu pelaku bid'ah, sudah gitu aja, kamu jangan gampang membid'ahkan orang. Ini orang ini, Pak. Pelaku bid'ah tapi membid'ahkan orang. Banyak contohnya. Sedangkan pada zaman Rasulullah sendiri banyak orang yang membid'ahkan, orang yang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu yang namanya Bilal bin Rabah.
sendalnya itu kedengaran di surga. Ditanya oleh Nabi, Bilal, kok sendal kamu kedengaran di jalan kamu tuh, sendalnya sudah sampai di surga katanya. Saya dengar itu. Apa sih amal kamu? Bilal malu, Pak. Karena amalnya nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya Rasulullah, saya kalau habis wudhu melaksanakan sholat sunnah wudhu. Waktu itu Rasulullah nggak pernah ngajarin, belum pernah ngajarin. Rasul akhirnya kemudian karena amalnya Bilal itu ternyata diridhoi oleh Allah, akhirnya Rasul kan memfatwakan untuk sholat sunnahnya itu. Sebelum Rasulullah mengajar sudah ada yang mengamalkan bid'ah itu mestinya. Atau kita ingat Rafi' bin Rif'at ketika sholatnya terlambat kemudian dia bersin, bersin. Kita ada yang bersin di sini suruh ngagetin orang itu. Tutuplah meskipun lagi sholat bersin, tutup dulu gitu loh, biar orang lain tetangganya nggak kaget. Lagi sholat kaget itu kan batal, Pak. Kaget, waduh, jangan ngagetin orang, ditutup. Tapi dia berdoa. Ditanya oleh Nabi setelah sholat selesai, siapa yang tadi bersin? Rafi nggak mau jawab, Pak, nunduk aja, takut dimarahin oleh Nabi. Siapa tadi yang bersin? Akhirnya dia angkat tangan, mohon maaf saya Rasulullah, doamu itu diangkat oleh 10 malaikat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Tidak diajarkan oleh Nabi, tidak. Bid'ah. Ini nggak tahu, orang gampang membid'ahkan orang, padahal banyak bid'ah yang diasas oleh Nabi atau setelahnya juga oleh Nabi. Saya ceritakan bagaimana huruf Al-Quran itu bid'ah, hasil kreativitas. Huruf Al-Quran yang tadinya hanya keluar tapi dikasih tanda-tanda pada zaman Nabi oleh Abul Aswad Ad-Duali. Ini. Nah, yang lain itu merupakan satu masukan-masukan kita selesaikan bersama. Satu lagi ini yang masalah anak-anak, ini penting ini, anak-anak ini. Mohon maaf. Rasulullah SAW pernah sholat. Ketika itu Rasulullah sholatnya cepat sekali, cepat mimpin sholat itu. Melebihi cepatnya sholat tarawih di sini. Sholat tarawih di sini kan cepat sekali itu. Lebih dari itu cepat Rasulullah. Begitu sudah selesai, Rasul ditanya, ya Rasul, kok cepat sekali sholatnya, buru-buru sekali. Kenapa? Rasul menjawab, apa kalian gak dengar suara anak-anak nangis itu? Saya yakin, kata Rasulullah, orang tuanya lagi ikut berjamaah supaya segera melayani anaknya. Ini. Yang kedua, Rasulullah sujudnya lama sekali, lama sujudnya, sampai sahabat capek sujud dengan Rasulullah. Begitu sudah selesai, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kok sujudnya lama sekali? Apakah waktu itu engkau sedang menerima wahyu? Enggak, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasul? Tapi di punggung saya ada cucu-cucu saya, anak-anak yang sedang main di punggung saya. Saya biarkan dia sampai dia tuntas. Itu artinya biarkan anak-anak main di masjid, main dimanapun. Kita orang tua yang harus bisa mengendalikan. Jangan mengusir. Ketika diusir dia malah mainnya ke tempat yang salah. Kita yang salah. Diusir oleh kita, main di tempat yang salah, kita yang salah akhirnya. Ketika dia tersesat. Dibimbing oleh kita bersama-sama. Menurut saya ini sudah agak bagus kita di sini nih. Sudah bagus. Dibimbing, diarahkan. Bila perlu ada reward. Anak-anak yang diam, yang sholatnya baik, nah kasih hadiah apa gitu loh. Itu pengurus masjid harus begitu. Bukan saya ya, pengurus masjid. Iya, pengurus masjid harus begitu, bukan saya. Pengurus masjid harus begitu. Atau yang lain, jamaah kreatif, bawa uang ke masjid itu, bawa uang receh. Yang sholatnya tenang, kasih duit nanti. Tenang semua Pak anak-anak, biarkan. Jadi jangan diusir, cuma diatur sedemikian rupa ini. Kita sudah membangun ini Pak. WC itu WC ibu-ibu sama ramah anak. Makanya berusaha keramiknya dikasih gambar ikan, gambar supaya anak tuh senang berwudu.
upayakan anak itu seneng berwudu. Dia bilang gitu. Senang. Oh, ini wudunya di sini aja sambil ngeliat ikan. Tujuannya ramah anak. Ini yang dibangun WC ini yang di pojok itu, WC ramah anak kita jadikannya, supaya anak-anak senang berwudu, kemudian senang ke masjid. Bila perlu masjidnya juga ada ruangan khusus di luar atau bagaimana tempat main anak-anak. Itu kita desain supaya anak-anak tinggalnya di masjid, main di masjid, barokah masjid turun kepada dia, hidayah masjid, hidayah Allah turun melewati masjid. Akhirnya anak-anak kita baik semua. Kita wajib membangun lingkungan ini baik, Pak. Jangan sampai anak-anak itu tinggal ibarat ikan, dia hidup di air keruh. Jangan sampai hidup di air keruh, tapi hidup kira-kira di air bening. Kita ngelihat semua ini bening, bersih dan semua. Dan itu sentralnya harus dari masjid, harus dari jamaah masjid, harus dari aktivis masjid. Ini harus semuanya membuat suasana ini jernih. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Yang lain akan kami tampung, kami selesaikan dan kami upayakan. Dari mulai bagaimana masjid itu supaya indah, supaya kelihatan luas dan sebagainya. Akan lebih bagus lagi, Pak, supaya kelihatan luas itu dikasih kaca samping itu. Kelihatan, wah luas sekali kelihatannya. Bisa kita lakukan supaya orang senang. Harus kita lakukan. Ke depan insya Allah kita harus berharap kepada Allah dan kita harus optimis untuk melakukannya. Jangan kemudian kita pesimis. Jangan ada kata tidak mungkin, kita ini tinggal di asrama, pensiunan semua, gajinya rendah. Jangan, emangnya rezeki hanya dari gaji? Allah maha kaya, minta sama Gusti Allah, maha kaya. Last minute, 1 menit terakhir untuk melakukan sesuatu, ketika Allah merubah takdir, kita akan bisa. Jangan khawatir, Gusti Allah maha segala-galanya. Kayak orang dunia Gusti Allah itu, gimana orang itu ya, kadang-kadang ini. Terus karpet, ya saya senang bila perlu jamaah mandiri aktif. Pak, sudah saya kumpulkan jamaah-jamaah ini, saya sudah koordinasikan dengan jamaah. Bukan pengurus yang mengkoordinir, tapi malah jamaah sendiri yang mengkoordinir. Itu akan lebih hebat. Jamaah namanya jamaah yang kreatif dan bermanfaat bagi yang lain. Dikoordinir oleh Bapak Mujiono, Bapak Haji Mujiono. Kreatif, itu lebih bagus. Tidak semuanya diserahkan kepada pengurus. Itu namanya manfaat. Anfa'uhum linnas. Silakan Pak Muji. Dikasih, saya pengurus senang, gembira menyambut rencana-rencana itu. Kemudian Pak, siapa lagi tadi ya? Sudah? Pak Laryanto. Ya, yang namanya pengajian itu sudah diwajibkan oleh Gusti Allah, oleh Kanjeng Nabi, sudah. Sudah diwajibkan, fardu ain. Sudah berkali-kali saya ngomong fardu ain. Ustadz Ishak sudah berkali-kali ngomong fardu ain. Ustadzah Jariah ngomong fardu ain. Fardu ain itu setiap orang wajib. Orang bodoh nanti akan disiksa dengan kebodohannya. Rugi. Orang bodoh itu kan nggak diterima amalnya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Kitab Zubat, Pak. A'maluhu mardudatun la tuqbalu wa kullu man lan sing sapa wonge bi ghairi ilmin, ora kelawan ilmu amal, dia berbuat beribadah, a'maluhu maka amale wong mau mardudatun tertolak, la tuqbalu ora diterima. Ayo priben le ngamal pegel-pegel ora diterima iki. Gara-gara tidak punya ilmu. Kenapa tidak punya ilmu? Tidak ngaji. Kenapa tidak ngaji? Ya memang malas. Lu tetangganya masjid aja nggak ngaji. Yang jauh ngaji, yang tetangganya masjid nggak ngaji. Ya piye itu? Nah, saya menyambut ini Ustaz tentang zikir qalbu. Kita perlu pencucian hati. Kemarin saya kirim di Facebook saya, mari sucikan hati kita supaya kita bisa melihat kebenaran ilahi. Saya kirim itu, ternyata disambut oleh beliau ini.
rupanya meskipun nggak membaca Facebook saya, hatinya nyambung. Mari saya bilang sucikan hati kita supaya bisa melihat kebenaran ilahi. Sucikan hati akan melihat kebenaran ilahi. Saya setuju, tidak hanya pengajian otak, kuping, tapi bagaimana kalbu diasah. Cuma setiap hari Jumat malam setelah maghrib, Ustaz Ikhlas sudah melaksanakan sholat tasbih. Setelah sholat tasbih dilanjutkan dengan ratib atash, zikir ratib atash. Kita mungkin satu saat bisa tambah lagi, ada zikir khusus Ustaz setiap malam apa. Kita adakan zikir bersama untuk mensucikan hati kita, supaya membersihkan hati kita, tidak sombong, tidak congkak dan sebagainya. Dimudahkan oleh Allah segala-galanya, didekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan kita, sehingga kita betul-betul semakin baik dalam hidup ini. Saya setuju dengan, dan saya yakin yang lain juga akan setuju dengan itu. Apakah akan kegiatannya setelah maghrib atau setelah isya, nanti kita carikan solusinya. Semacam istighosah. Ya, semacam istighosah. Gimana? Adopsi. Ya. Hanya mencontohkan aja saya. Seperti di Atin itu, tiap malam Jumat itu diadakan seperti kita Selamat. kita berzikir, tapi zikirnya itu Kita sampai habis kita. Bukan dengan bahasa Indonesia yang seperti baca puisi. Itu tiap malam Jumat. Setelah Yasinan. Iya. Setelah Yasinan menjelang Isya. Ya, oke. Nah, itu mungkin itu bisa kita lakukan. Ya, ini saya alat pikiran yang dulu saja, tapi di situ banyak musafir yang datang. Ya. Dia dengan musuhnya dia berpikir dengan si pemandu itu dengan baca puisi tapi seperti puisi tapi dengan kata-kata isi hatinya, dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kalau ini hati kita air mata ngomongnya mungkin ini saja. Terima kasih. Ya, itu muhasabah berarti tiap sebulan sekali atau tiap minggu kita rencanakan ke depan. Ya, betul. Baik, itu saya senang kita ATM. Kita lakukan ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, kemudian modifikasi. Amati kegiatan orang lain, tiru yang baiknya, kemudian kita modifikasi dengan kegiatan kita yang ada. Itu ATM, bukan ATM duit. Ini ATM pengajian namanya, ATM pengajian. Amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan yang ada di kita. Ya, ini sudah 6:30. Itu yang di belakang sudah angkat tangan, sudah nyetor terus di belakang. Saya terima kasih Pak, sudah dicatat semua. Kita akan lakukan bagaimana tindakan-tindakannya. Silakan apa yang sudah didengarkan semua tampung di hati bapak-bapak dan ibu sekalian. Solusinya silakan dicari, diawali dari apa yang disampaikan oleh Umi sampai terakhir yang disampaikan oleh Pak Mujiono. Silakan, kami sangat senang tindakan ini, dan ke depan akan kita lakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Dan saya setelah ini jangan berhenti di sini untuk memberikan masukan. Silakan masukan kepada saya, kepada Ustaz Slamet, kepada Gimin atau yang lainnya untuk bagaimana membangun, atau memberi masukan kepada kawannya yang tadi yang belum ngaji itu, yang ngajinya ngomong, ngaji dong. Masa ke puncak bisa, ke masjid kok bisa? Masa lama-lama di puncak mau masjid hanya setengah jam? Nggak bisa. Masa nongkrongnya biasa di mana orang-orang itu Pak? Di mana? Patris, biasanya orang-orang itu nongkrongnya di mana? Janganlah di velodrome.
Masa nongkrong di velodrome lama-lama bisa, nongkrong di masjid sebentar aja nggak bisa. Datang ke masjid sampai di masjid tidur nggak apa-apa, yang penting ada di forum pengajian nggak apa-apa. Insya Allah dia tetap dapat barokah, dapat kebaikan. Itu Pak saya capek Pak, ya capek nggak apa-apa, udah di masjid klub, masuk klub udah adem AC slep, dapat barokah lagi nanti. Udah ya, kita lakukan semua sekali lagi ini. Mulai sekarang, faida azamta, kalau kita sudah menetapkan satu keinginan yang besar ke depan, faida azamta, sudah sepakat, setuju, kita akan melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik, maka kuncinya fatawakkal ala Allah. Kita pasrahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah yang akan membimbing kita untuk menyelesaikan semuanya. Terima kasih. Kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan ditutup dengan doa oleh Ustaz. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma ij'alna burhanan yursuna wa amanan wa nisnabika ala kulli matlubin wa asyidna bi ini dilabina kulli matlubin ya qadiru ya qayyum ya jallu ya alimu ya nasir kata Allah wa taqibana ana wa rusuli inna Allah bil majid wa taqabbal du'ana innaka tasma'una wa tub alaina innaka tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.